Talk aktif, obrolan seru, solutif, dan inspiratif. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Talk Aktif BEM FEUB bareng aku, Ucup, sebagai active host yang bakal nemenin kalian dimanapun dan kapanpun kalian berada. By the way, sadar nggak sih kalau sekarang udah mulai masuk bulan Desember aja? Kayak cepet banget, tiba-tiba satu semester offline udah kita jalanin. Gimana nih kesan-pesan kalian selama satu semester pertama offline? Setelah kejebak dunia online terus di rumah, asik kan atau malah capek? Nah, berhubung lagi ngomongin kesan pesan kuliah offline, kita bakal kulik langsung nih di Talk Aktif. Kali ini dengan tema kuliah luring bikin pusing. Dan hari ini kita akan ditemenin langsung oleh dua narasumber keren dari dua angkatan yang berbeda buat ngobrol tentang pandangan mereka sebagai KMFBUB terhadap perkuliahan offline ini. Mungkin dari narasumber pertama dari Kak Kezia, silakan bisa memperkenalkan diri. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin nama aku Freebie Kezia Victoria. Biasanya dipanggil Kezia. Aku dari Departemen Akuntansi Angkatan 2019. Halo semuanya. Halo Kak Kezia, salam kenal. Oke, mungkin bisa ada satu narasumber lagi nih. Mungkin silakan ke Bang Suhe bisa memperkenalkan diri. Halo, halo semuanya. Kenalin, aku Raihan Suherman dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2020. Mungkin bisa dipanggil Raihan atau teman-teman BEM biasa sih manggil aku Suhe gitu ataupun teman-teman kelas gitu. Aku balik lagi ke Ucup. Oke, terima kasih atas perkenalan dari dua narasumber kita kali ini, dari Kak Kezia dan mungkin aku juga bakal panggil Bang Suhe ya, karena biasa mungkin BEM-nya manggil Bang Suhe. Jadi mulai aja nih, kita mulai masuk pertanyaan pertama nih. Karena dari Bang Suhe dan Kak Kezia ini dari dua angkatan yang berbeda, mungkin bisa ngasih dua pandangan yang berbeda juga nih dari angkatan Kak Kezia dan dari Bang Suhe. Mungkin pertama nih, gimana nih perasaan mahasiswa setelah berjalannya transisi luring selama hampir satu semester ini? Apa dampaknya terhadap kegiatan akademik dan proker? Oke, mungkin kalau misalkan di semester ini karena aku sendiri kebetulan pas mulai luring ini aku udah nggak ada kelas. Jadi mungkin kalau buat aku sendiri capeknya nggak terlalu kerasa ya. Oke sih bolak-balik kampus kalau misalkan ada agenda akademik misalkan kayak bimbingan skripsi atau agenda-agenda organisasi. Tapi selebihnya mungkin aku nggak terlalu ngerasain capek kuliah kayak gitu ya. Mungkin teman-teman yang masih kelas harus kuliah kan ya bolak-balik ke kampusnya kerasa gitu. Nah, kalau menurutku dampaknya kegiatan akademik atau proker kayaknya kalau denger-denger bikin tambah ini ya capek mungkin apalagi kalau teman-teman yang gitu ya dari rumah ke kuliah ke kampus itu bisa jauh terus capek di jalan juga bisa banget. Nah, tapi mungkin kalau teman-teman yang ngekos nggak terlalu ngerasa kali ya. Nah, tapi menurutku dampaknya terhadap kegiatan akademik dan proker kita jadi apa ya efisienkan waktu deh di semua agenda yang kita punya supaya ya udah nggak capek karena udah capek di kegiatan akademik yang teman-teman ke kelas tiap hari dan lain sebagainya. Itu sih kalau menurut aku. Oke, kalau dari aku sendiri sih ya, kalau ditanya mungkin tadi lebih ke arah perasaanku sebagai seorang mahasiswa ketika dihadapi gini ya dengan sekarang kondisi luring gitu. Jujur aku sangat excited dengan adanya perkuliahan luring ini karena momen ini udah kutunggu-tunggu mungkin sekitar kurang lebih hampir 2 tahun gitu ya karena aku termasuk ketika aku maba ini aku termasuk generasi online gitu ya. Awal aku udah ospek itu udah langsung online, kemudian akademik video online dan ketika dihadapkan dengan ada kesempatan untuk kuliah luring ini jujur aku excited banget. Namun banyak hal-hal yang aku rasa kayak oh ternyata nggak sesuai yang aku bayangin kok dan nggak sesibuk yang aku bayangin gitu. Terus kalau misalkan ditanya gimana kegiatan akademik dan juga prokernya gitu. Karena ini mungkin for information aja ya gitu ya. Kalau aku kebetulan di kelas itu banyak dosen-dosen yang lebih ke arah kelas pengganti jadi online juga gitu. Jadi aku nggak begitu ngerasa kehektikan yang begitu hektik itu, jadi masih cukup bisa lah ngehandle waktunya. Paling yang harus dibiasain lebih kayak kita misalkan kelas jam 9.30 gitu ya pagi. Nah itu harus perlu dibiasain kayak harus bangun pagi. Terus kan kebetulan juga kontrakanku jauh gitu ya dari Sudimoro ke FEB UB cukup jauh dan macet juga di Suhat. Jadi paling harus nyesuaiin waktu berangkat aja sih gitu. Kalau untuk proker sendiri alhamdulillah
masih cukup handle lah gitu kalau untuk bagian akademik dan juga prokernya. Oke, makasih nih buat Kak Kes sama Bang Sue. Kayaknya aku pikir-pikir mungkin karena Kak Kes udah sampai semester 7 nih ya. Jadi ngerasain offline mungkin waktu semester 1 sama 2 aja sih. Jadi aku rasa kehektiknya nggak nyampe kayak angkatan 2021 atau 2020 kayak aku sama Bang Sue ini. Aku rasa juga melihat banyaknya dosen-dosen yang nggak semuanya langsung saat itu offline gitu. Jadi banyak juga ternyata dosen-dosen yang ternyata mau mungkin yang apalagi yang udah cukup berumur atau mungkin yang tenaganya kurang buat menjalankan secara offline dan akhirnya nggak maksimal. Akhirnya mereka mengalihkan ke pembelajaran secara online. Mungkin melihat dari kemampuan dan kebutuhan mereka juga. Terus mungkin aku lanjut pertanyaan nih dari Kak Kes sama Bang Zuhe nih. Apa yang dirasa membuat tidak maksimal dalam pembelajaran selama luring ini? Kalau dari aku sendiri, mungkin dari perspektif aku ngelihat teman-teman yang belajar di kelas dan juga dari cerita-ceritanya ya, itu mungkin ada juga nih yang tadi kayak Ucup sempat mention juga kan ya, dosen-dosen yang mungkin masih nyaman juga ya dengan keadaan online. Jadi setengah-setengah kelasnya, kadang offline, kadang online, terus di Twitter atau di mana gitu, teman-teman yang udah jauh-jauh nyampe kampus, taunya dosennya cancel kelasnya atau tiba-tiba kelasnya di onlinein. Itu kan effort juga ya, udah mandi, udah siap-siap, make up juga buat yang cewek, terus di jalan ke kampus, jadi harus balik lagi ke kampus kayak sia-sia gitu perjuangannya. Jadi mungkin itu juga bikin pelajarannya nggak maksimal gitu ya, karena padahal kita udah di kesempatan luring kan nih masih ada yang lu tau sih ada yang hybrid atau enggak, tapi kayak enggak sih. Ya yang hal-hal kayak gitu sih yang bikin pembelajaran luring tuh jadi nggak maksimal. Padahal kalau menurutku kayak fully luring tuh mungkin materi-materi yang kita dengerin lebih gampang masuk dan juga enak tuh bisa langsung nyatet dan lain sebagainya. Beda kalau misalkan daring, orang-orangnya aja nggak kelihatan kan kita off cam semua ya. Nah, kalau luring, kalau misalkan dimaksimalin tuh enak banget sih sebenarnya untuk kita nyerap pelajaran di kelas. Terus yang bikin gak maksimal lagi, mungkin kita masih harus ini protokol kesehatan ya. Nah, kalau aku juga nganggepnya masih penting sih, walaupun kayak sekarang COVID ya udahlah udah penyakit biasa gitu kayak demam biasa. Cuma kayaknya masih ada beberapa yang parno gitu ya. Jadi kalau misalkan di kelas ada yang nggak pakai masker dan lain sebagainya itu jadi bahan omongan juga sih. Jadi kayak takut nggak prokes dan lain sebagainya. Jadi mungkin salah satu yang bikin gak maksimal pas pembelajaran luring tuh juga ketaatan teman-teman mahasiswa dan juga yang lainnya sih terhadap prokes. Mungkin sekarang kita udah nggak terlalu peduli pada hal tersebut, tapi nyatanya COVID tuh masih ada sih guys. Kalau dari aku ya Cip ya, kalau ngomongin tentang apa sih yang bikin gak maksimal selama pembelajaran luring ini mungkin kurang lebihnya sama apa yang disampaikan sama Kak Kes tadi itu udah bener banget. Tapi aku nggak mau meng-highlight beberapa hal yang mungkin aku rasain aja di kelemahan ataupun yang membuat nggak maksimal. Itu mungkin yang pertama, ini udah balik lagi ya ke mahasiswa itu sendiri. Karena kalau aku lihat di teman-teman kelasku itu banyak mahasiswa yang ketika udah pembelajaran luring ini nggak bisa memaksimalkan kondisinya dengan baik gitu. Kayak misalkan ketika udah dosen mulai menjelasin itu ada aja mahasiswa yang nggak aware ketika dosen menjelasin gitu. Kemudian mungkin minimnya mahasiswa dengan adanya buku paket ataupun buku pembelajaran gitu ya yang emang harus dicari sendiri. Kalau dulu kan mungkin banyak ebook-ebook gitu yang dikasih sama dosen untuk jadi bahan pembelajaran. Kalau sekarang kan lebih sering dosen tuh ngasih rekomendasi buku A B C D gitu misalkan. Tapi banyak mahasiswa yang pada akhirnya ya udah cuma dari rekomendasi ini dan mahasiswa nggak beli buku-buku itu gitu. Cuma sekedar dijelasin dosen dan udah mahasiswa cuma nggak mau nyari lebih lanjut lagi. Jadi yang pertama tadi mahasiswa sendiri yang kurang bisa maksimalkan momen itu. Terus yang kedua, menurutku lebih ke arah ini sih, sarana yang disiapin sama FEB gitu ya. Karena ketika FEB udah memutuskan untuk adanya kegiatan luring ini, yang membuat nggak maksimal adalah yaitu tadi yang aku bilang pertama terkait jam kedatangan mahasiswa gitu. Yang pertama yang kehambat juga ke lahan parkir gitu. Yang kemarin-kemarin di awal mungkin sempat terhambat banget nih kita buat nyari lahan parkir susah banget sampai harus ke fakultas lain ataupun ke poliklinik ataupun yang tempat CL ataupun yang lainnya gitu ya yang emang bukan lingkungan FEB itu yang mungkin masih bisa belum dimaksimalin gitu selama aku merasakan proses pembelajaran di luring ini gitu sih Cuk. Oke, cukup relate sih menurutku pendapatnya Bang Surya sama Kak Kes. Apalagi yang masalah lain parkir itu. Kayak apa ya? Mungkin bisa bilang 1 tahun lebih ya. Aku kayak ngerasain naik motor, nyetir jauh gitu. Tiba-tiba sekali nyetir disuruh muter-muter di FEB, kayak di UB, terus gak dapet lahan parkir, akhirnya bingung. Jadi kadang bener-bener harus ngalah. Jadi kita harus datang lebih awal sedikit, cuma demi dapat lahan parkir kayak gitu. Itu mungkin jadi salah satu keresahanku juga sih waktu awal-awal kuliah secara offline ini gitu. Tapi kalau ngomongin masalah
non akademik nih Kak, lebih nyaman prokeran daring atau luring nih? Aduh, aku bingung sih jawabnya. Tapi kayaknya kalau aku bakal 50-50 sih. Kenapa? Karena kalau menurutku vibes-nya emang lebih terasa di luring. Pun kita ketemu orang kan secara langsung ya. Jadi nggak, istilahnya nggak ketemu bayangan nih, cuma ketemu di Zoom doang. Tapi kalau misalkan luring kan kita bisa kenal nih tim kita siapa, terus siapa sih yang selama ini udah bantu kita, udah kerja sama bareng kita dan lain sebagainya. Jadi vibes-nya lebih kerasa. Terus juga entah kenapa kalau misalkan luring itu kita ngumpulin bukan cuma panitia ya, tapi peserta juga. Jadi lebih kerasa kok kehadirannya gitu dibanding kalau misalkan daring kan kita oke lah join Zoom dan lain sebagainya. Katakan di dalam satu Zoom 100 orang, cuma kan keberadaannya kayak nggak dekat gitu dengan kita. Jadi kita nggak ngerasa secara langsung nih orang-orang tersebut hadir gitu. Tapi kalau misalkan secara luring kan kita bisa beneran apa ya, orang-orangnya ada gitu. Jadi beneran kerasa kalau misalkan emang nih acara banyak nih yang datang gitu dan lain sebagainya. Tapi plusnya kalau daring kayaknya kita nggak terlalu worry ya soal keuangan. Jadi soal apa namanya finance dan lain sebagainya itu terasa nggak sulit aja gitu. Jadi walaupun di daring juga banyak tantangannya sih, kayak kalau nyari sponsor dan lain sebagainya tetap susah sama aja kayak luring. Cuma kayaknya kebutuhannya nggak terlalu banyak gitu. Jadi entah kenapa dari segi finance itu lancar-lancar aja kalau misalkan daring. Tapi tantangan lagi kalau misalkan kita sekarang beralih ke luring kan. Jadi banyak hal yang harus mungkin perencanaan di awal kita daring, terus sekarang kita luring. Jadi banyak hal yang harus kita ganti, harus kita persiapin dan effort kita lebih juga untuk mencapai hal tersebut supaya berhasil. Terus juga plusnya kalau dari kita dari mana aja bisa join gitu. Jadi mau lagi acara keluarga, mau lagi liburan dan lain sebagainya itu tetap bisa join apa rapat dan lain sebagainya walaupun nggak not recommended sih guys. Jadi kalau misalkan liburan liburan aja. Tapi enaknya kalau daring kayaknya bisa multitasking ya walaupun ya plus minus sih, tapi menurutku bisa dari manapun kita bisa ke reach nih apa namanya proker-proker kita. Jadi mungkin kalau dari aku 50-50 aja kali ya, kayak daring banyak keuntungannya tapi luring lebih kerasa sih kehadiran orang-orangnya, jadi sama-sama seru. Oke, kalau aku ditanya nyaman mana prokeran daring atau luring, sebenarnya menurutku definisi nyaman menurutku ya, ketika kita udah terbiasa melakukan hal tersebut, ya kita nyaman gitu. Misalkan kayak kita udah terlalu terbiasa melakukan program kerja secara daring, ya aku nyaman dengan adanya hal itu gitu. Kemudian sekarang ketika kita udah terbiasa dengan melakukan proker luring, ya aku udah nyaman gitu dengan melakukan proker luring lagi gitu. Dan beda cerita ketika dari luring balik lagi ke daring ataupun sebaliknya, itu butuh penyesuaian yang lebih dan bahkan harus ada hal-hal yang harus kita sampingkan dan kita korbankan ketika ada peralihan-peralihan itu gitu. Itu yang berasa banget sih menurutku. Jadi kalau ditanya nyaman atau nyamanan mana, menurutku dua-duanya memiliki tingkat kenyamanannya masing-masing dan benefitnya masing-masing gitu. Dan kalau ditanya tentang lebih baik mana menurutku gitu ya, menurutku lebih baik proker ini dilaksanakan secara luring gitu ya. Karena jujur 2 tahun aku terbelenggu di dunia daring gitu ya bahasa kasarnya, dengan adanya proker yang sekarang udah luring aku udah cukup nyaman sih dengan menjalankan program kerjanya karena banyak hal-hal yang aku rasa ketika aku menyampaikan ataupun aku ketika menerima sesuatu yang bisa aku dapat dari proker itu lebih maksimal aja dan untuk pembelajaran untuk soft skill ataupun hard skill aku bisa lebih tergapai sih ketika aku menjalankannya secara luring gitu. Dan kalau misalkan tadi mungkin kakek itu sedikit notice gitu terkait kalau misalkan daring kita bisa rapat lagi liburan atau lagi di luar itu yang menurutku jadi titik negatifnya gitu ya. Jadi hal yang aku rasa itu seharusnya nggak bisa dilakuin gitu walaupun nilai plusnya kita bisa rapat ataupun prokeran di mana aja tapi itu yang nggak yang akhirnya kita harus mengorbankan liburan kita ataupun harus mengorbankan proker kita yang akhirnya nggak fokus ataupun nggak maksimal di 2 titik tertentu gitu sih kalau dari aku tentang nyaman atau enggaknya proker dan mungkin sedikit benefit dan ya kurangnya dari proker luring ataupun daring gitu. Oke, kalau kalau menurut Kak Kes sama Bang Suhe, ini kan Kak Kezia sama Bang Suhe kan udah ngomong nih pendapat dari pandangan Kak Kezia sama Bang Suhe. Nah, eh, tapi realitanya dalam 1 tahun ini, menurut pandangan sama Bang Suhe ini, Bang Suhe sama Kak Kezia ini gimana sih kepanitiaan yang udah berjalan, kepanitiaan atau organisasi yang udah berjalan selama 1 semester ini? Kira-kira kayak mungkin ya, mungkin baru 1 semester berjalan, jadi kayak agak sedikit kaget, jadi kayak pada berantakan, atau justru penyesuaian atau adaptasinya malah pada lancar-lancar aja nih, dilihat dari teman-teman yang lain. Oke, mungkin aku ini jawabnya berdasarkan FEB secara keseluruhan aja kali ya, jadi nggak cuma di organisasi aku doang. Kalau menurutku adaptasi kan pasti nggak mungkin mulus-mulus aja ya, pasti ada juga hal yang baru, tantangan dan lain sebagainya yang dihadapi sama khususnya teman-teman yang
megang proker teknis secara langsung. Pasti banyak banget hal-hal yang harus disesuaikan. Padahal sebelumnya mungkin nggak pernah megang proker offline dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba kuliahnya tiba-tiba full offline, jadi prokernya juga harus disesuaikan. Nah, kalau misalkan aku lihat di FEB, mungkin awal-awalnya juga nggak langsung apa ya, nggak langsung aman gitu ya. Maksudnya banyak juga hal-hal yang jadi kendala dan lain sebagainya. Cuma kalau misalkan ngelihat sekarang di akhir tahun, banyak proker yang udah selesai juga. Mungkin aku bisa bilang adaptasi di FEB juga cukup baik sih. Maksudku, em, ya terlepas dari adanya kayak kendala-kendala di internal kepanitiaan atau kendala di misalkan kayak venue dan lain sebagainya yang emang adalah kendala secara offline, tapi sejauh ini aku ngeliat kalau misalkan dari teman-teman FEB itu udah bisa istilahnya kayak menjalankan acara secara offline gitu. Karena kan kalau misalkan kita lihat dari sebelumnya teman-teman 2021 full online terus habis itu jadi offline kan, teman-teman 2021 tuh nggak punya guide atau nggak punya gambaran gitu acara offline tuh kayak gimana sih. Nah, tapi dengan berjalannya proker-proker lembaga sampai akhir tahun ini yang notabene-nya menurutku kebanyakan offline sih, itu ya aku rasa udah bisa lah beradaptasi daripada mungkin khususnya teman-teman yang megang prokernya secara langsung secara teknis. Kalau menurut aku sih kayak gitu, walaupun em, nggak semuanya mulus atau maksimal juga sih, tapi nggak masalah sih karena kan kita semua juga di dalam tahap transisi ya jadi full offline. Jadi hopefully di semester depan, di tahun depan itu pasti bakal jauh lebih bagus sih daripada yang udah terlaksana di tahun ini. Kalau dari aku ya Cip ya, ngomongin tentang adaptasi ataupun mungkin gimana sih prokeran satu semester ini ataupun mungkin satu periode ini bisa dibilang. Mungkin aku akan sedikit mengeneralisir aja ke arah proker-proker yang aku lihat di FEB ini lebih ke arah tingkat adaptasi yang terlihat banget itu pra eventnya ataupun ketika persiapannya dan ke tingkat disiplinan teman-teman mahasiswa gitu ya ketika dalam proker yang aku rasa kelihatan banget gitu yang harus beradaptasi. Kayak misalkan contoh kita ada event pagi untuk rapat ataupun untuk latihan gitu ya, atau untuk rapat dan untuk acaranya gitu. Misalkan proker jam 8 gitu. Kalau misalkan kita dulu daring, mungkin kita bisa aja pas lagi kesiangan tidur gitu kesiangan kita tinggal buka laptop, nyalain laptopnya, buka Zoom, udah gitu. Kita nggak terlambat gitu. Beda cerita dengan kita ngeliat kondisi saat ini emang udah banyak luring program kerjanya ketika kita terlambat ya udah gitu konsekuensinya adalah kita telat di proker tersebut atau telat hadir gitu yang itu yang sebenarnya masih terlihat banget mungkin sampai hari ini pun aku rasa kedisiplinan teman-teman mahasiswa yang ikut dalam program kerja yang masih harus perlu ditingkatin lagi dan harus dibiasain lagi gitu untuk menyesuaikan dengan kondisi luring saat ini gitu. Dan kalau mungkin tadi Kakek bicara soal teknisannya yang dirasa emang nggak ada patokan, itu bener banget gitu ya. Aku pun merasakan gitu di salah satu proker yang pernah sempat aku jalanin, aku bingung nih, ini aku patokan proker offline nih kemana gitu ya. Tapi ya pada akhirnya di situ tuh melatih aku buat coba berpikir dan nggak mengacu pada proker di tahun lalu yang memang berjalan secara offline. Jadi aku bisa lebih memberikan inovasi ataupun memberikan hal yang baru dengan yang memang yang masih yang bisa yang relevan untuk dilaksanakan di tahun ini dengan kondisi yang mungkin masih luring dari dan segala macamnya gitu. Jadi lebih ke arah penyesuaian program kerja dan apa ya membuka inovasi kita untuk membuat untuk beranilah seenggaknya bikin gebrakan dan nggak berpatokan dengan budaya proker tahun lalu ataupun di tahun-tahun sebelumnya gitu Cup kalau dari aku. Wah, valid banget sih kalau menurutku pandangan dari Kak Kes sama Bang Sue. Kayak apa ya? Mungkin karena habit yang udah terbiasa selama setahun 2 tahun terakhir ini, jadi ngebuat ya udah entah mental kita, entah malah tubuh kita, fisik kita jadi nggak terbiasa dengan dunia offline ini. Akhirnya kaget, bener-bener bangun pagi atau buat kuliah tepat waktu jadi ya harus menyesuaikan lagi entah atau ada organisasi atau kegiatan kepanitiaan mungkin jam 5 atau jam 6 karena aku pernah ya Kak kayak ikut kepanitiaan yang bener-bener hadir tuh pagi banget jam 4 jam 5 itu pagi dan ya udah aku yang kaget gitu mungkin aku bisa dibilang salah satu orang yang paling sering telat juga nih ke dalam kegiatan-kegiatan yang mungkin kayak emang diharuskan datang pagi. Nah, kalau melihat nih mungkin dari aku, mungkin di beberapa orang juga hektik ya dengan perubahan atau bisa dibilang perubahan kuliah offline tahun ini. Kalau menurut Kak Kezia sama Bang Suhe terkait tahun-tahun sebelum pandemi itu gimana? Apakah ada perubahan yang drastis dari offline sebelum pandemi dengan offline yang sesudah pandemi saat ini? Kayak karena aku pernah offline 1,5 semester dulu pas maba.
Menurutku sama sih, dan kayak aku melihatnya FEB ini udah kembali lagi ke awal pas sebelum adanya pandemi, karena aku ngerasa dulu pas aku kelas, itu juga sama apa yang teman-teman jalanin sekarang pas kelas, kayak kalau misalkan ada yang nanya juga keluhan-keluhannya, terus apa review-review kelasnya dan lain sebagainya itu ya kurang lebih mirip gitu dengan yang aku jalanin pas 1,5 semester pertama offline gitu. Jadi menurutku kalau kehektikan soal akademik sih masih kurang lebih masih sama-sama aja, ya nggak yang kayak lebih hektik atau kurang hektik daripada dulu. Kayaknya kalau misalkan offline emang gini ambience-nya. Jadi kayak ya sekarang tuh FEB udah mulai kembali normal. Kita udah new normal lah di FEB. Kayak gitu sih Kak menurut aku. Oke, kalau aku ngomongin tentang kehektikan mungkin ya, karena aku pun nggak pernah di situasi yang offline ataupun luring di tahun-tahun sebelumnya dan ini jadi sesuatu yang pertama. Jadi aku baru ngerasa, oh ternyata gini ya pembelajaran akademik ataupun non akademik secara luring, secara offline, oh ternyata ini harus bisa aku sesuai dan harus aku adaptasi dengan cara ataupun dengan situasi yang kayak gini gitu. Tapi kalau ditanya hektik mana, jujur menurutku hektikan waktu aku online sih. Kenapa? Karena bisa aja waktu aku online itu di satu waktu aku bisa ada 3 kegiatan gitu, di mana aku bisa triple device ataupun bahkan 4 device gitu ya dalam satu waktu itu aku pernah mengalami hal itu gitu. Jadi kalau ditanya hektikan mana sebenarnya menurutku hektikan saat online sih. Jadi kita benar-benar bisa, bukan benar bisa sih, benar-benar mengorbankan enggak mengorbankan satu pun gitu. Jadi sama semuanya kita sama-sama bisa buat mencoba untuk memaksimalkan walaupun sebenarnya nggak bisa semaksimal itu gitu ya. Tapi di satu sisi kita berusaha untuk ya udah gitu, selama kita bisa selama device ada gitu, kita maksimalkan device kita aja gitu. Jadi kalau hektikan mana sebenarnya hektikan online kalau menurutku. Cuma kalau untuk saat ini ketika kita udah masuk ke luring lagi ya, sebenarnya lebih apa ya, lebih kerasa gitu feel-nya ketika kita melaksanakan proker secara ataupun akademik secara luring ini kita bisa lebih dapat manfaatnya gitu. Oh ternyata gini loh proker secara offline ataupun akademik secara offline gitu. Oh kita bisa dapetin suatu hal yang lebih banyak dari kemarin waktu daring gitu. Tapi balik lagi sebenarnya ketika kita di offline ini, kehektikan kita ini lebih ke arah bagaimana kita bisa membagi waktu aja sebenarnya antara kegiatan akademik dan juga non akademik dan juga antar proker-prokernya untuk menyusun timeline atau menyusun waktu pelaksanaan itu benar-benar harus diperdetailkan lagi aja. Jangan sampai ada program kerja ataupun kegiatan kita akademik antara akademik dan non akademiknya itu yang bertabrakan ataupun berbenturan di satu waktu yang sama dan harus kita korbankan gitu untuk satu kegiatan. Nah, beda kalau waktu mungkin daring kita nggak mengorbankan satu hal gitu, tapi kalau untuk luring ini kita harus mengorbankan satu hal antara yang satunya kita izin nggak bisa hadir ataupun ya udah kita cuma pokoknya ini cuma bisa hadir di satu kegiatan doang dalam satu waktu gitu sih kalau kita ngeliat kondisi saat ini ya. Oke, kalau tips mungkin dari Kak Kezia dari di Bang Suhe nih, ada nggak tips di saat kondisi luring ini kayak apa aja sih sebenarnya yang harus kita persiapkan? Mungkin khususnya kalau aku lihat ya, mungkin karena tadi arahnya ke disiplinan atau masalah waktu entah mental. Jadi kayak apa sih yang perlu disiapkan oleh mahasiswa-mahasiswa ini ketika harus menghadapi offline lagi ke depannya gitu di semester selanjutnya? Oke, kalau misalkan dari aku mungkin ini klise sih, cuma kayaknya pembagi apa time management tuh kayak mungkin aku nangkepnya penting banget ya. Kayak tadi saya juga bilang kalau misalkan em, kedisiplinan kita berkurang nih karena offline, jadi sering telat. Terus excuse-nya kan banyak tuh kayak macet, hujan dan lain sebagainya. Padahal mungkin kalau misalkan kita persiapin diri kita lebih cepat, ya udah kita juga nggak bakal telat. Nah, mungkin time management tuh penting juga sih dan gak cuma soal telat-telatan aja. Cuma kalau kita ngomongin kuliah sama proker, mungkin tadi juga aku sepakat sama Suhe kalau misalkan di online kita bisa double device, triple device dan bermacam-macam device lainnya. Tapi kalau offline kan kita harus bener-bener ya udah badan kita ke sini ya udah kita harus ikutin acara itu semaksimal mungkin. Nah, itu yang menurutku bikin kita tuh harus bagi waktu. Jadi bener-bener nih istilahnya omongan-omongan kayak ya udah kita harus mentingin akademik dibanding organisasi itu tuh bukan cuma omongan belaka tapi sekarang kita harus bener-bener buktiin kalau misalkan emang kita mentingin apa namanya akademik dibanding organisasi gitu. Jadi harus benar-benar apa ya? Kita menyesuaikan juga sih jadwal kita mungkin terutama teman-teman yang join banyak organisasi, join kepanitiaan dan lain sebagainya pasti kan mungkin kalau dilihat Google Kalendernya tuh rame banget gitu ya rapat sini rapat sana. Nah, itu harus dibagi tuh teman-teman nggak bisa bagi-bagi badan ke beberapa acara bisa satu waktu yang sama. Jadi harus
tahu mau kemana dan yang penting yang mana lebih ke skala prioritas juga gitu. Terus terkait sama kebiasaan-kebiasaan juga sih kayaknya kalau misalkan sekarang kan kebiasaannya juga terkait belajar dan sebagainya mungkin eh, agak culture shock juga gitu ya kayak UAS offline dan lain sebagainya. Mungkin sebelumnya nggak pernah belum pernah UAS secara langsung jadi ya udah berarti sekarang belajarnya harus beneran belajar karena kayak nggak bisa nih cari di modul atau apa gitu kayak dulu pas teman-teman online kan jadi harus bener-bener belajar dan mempersiapkan semaksimal mungkin itu sih kalau misalkan untuk akademik kalau misalkan untuk proker kepanitiaan dan organisasi mungkin kalau tips dari aku kayaknya ini aja sih kayak rutinitas kebiasaan dan lain sebagainya jangan lupa makan jangan lupa tidur yang cukup dan lain sebagainya karena itu hal-hal kecil tapi sebenarnya bakal apa ya pengaruh banget sih sama performance kita dimanapun itu entah itu akademik maupun kepanitiaan dan jangan sampai kebanyakan acara jadi pengacara pengangguran banyak acara tapi kayak yang penting akademiknya dan ya udah gitu deh pokoknya karena tujuan kita utamanya kan di FEB belajar ya lulus sarjana jadi jangan sampai tujuan utamanya itu terkikis sama hal-hal lainnya yang harusnya jadi tambahan aja nih untuk kita itu sih kalau menurut aku. Oke, kalau aku jujur bingung sih mau nyampein apa lagi gitu karena poin-poinnya udah cukup banyak disampaikan sama Kak Kezi ya terkait tips ataupun trik-triknya lah ketika menghadapi di situasi saat ini. Tapi aku coba sedikit nyampein aja based on experience aku gitu yang aku lakukan tuh biasanya pertama ya aku tuh ketika di situasi luring ini aku banyak mencatat tuh bukan mencatat pembelajaran yang kayak misalkan mencatat ketika harus menyampaikan tapi mencatat kegiatan yang mau aku lakukan tuh apa aja sih gitu jadi dari jauh-jauh hari ataupun kalau aku biasa bikin per minggu ya. Jadi misalkan di hari Minggunya ini aku bikin to-do list-nya ataupun bikin catatan. Kira-kira dari Senin sampai Minggunya lagi itu apa aja sih kegiatan aku, apa aja sih yang harus selesaikan dalam satu minggu itu biasanya aku tulis di papan tulis di meja kamarku gitu ya di depan kamarku itu aku tulis jadi aku punya catatan dan bisa tahu oh aku harus menyelesaikan tugas A mengerjakan kerjaan proker B itu kapan deadline-nya gitu jadi aku sebisa mungkin untuk mencatat apa yang akan aku lakukan selama seminggu ke depan dan itu aku rutinitaskan gitu. Jadi ketika udah hari Minggu lagi aku hapus lagi kegiatanku selama satu minggu itu dan aku bikin kegiatan baru lagi apa yang harus selesaikan selama satu minggu ke depan. Karena jujur aku termasuk orang yang cukup pelupa orangnya, jadi aku harus mencatat apa yang harus aku lakukan gitu selama satu minggu ke depan ataupun selama di hari itu harus aku lakukan harus apa aja. Dan mungkin teman-teman KM juga bisa buat nyatat di media digitalnya ataupun di buku tulis ataupun di papan tulis mana di yang teman-teman punya itu bisa teman-teman catat gitu ya. Terus kemudian yang kedua mungkin tadi sedikit udah disinggung ya sama Kak Kezia terkait skala prioritas. Ini juga menurutku jadi suatu hal yang penting banget untuk di teman-teman bikin untuk skala prioritas. Tapi kalau dari aku pribadi, biasanya tuh kalau cara teoritis ya yang aku tahu itu skala prioritas tuh ada kita bisa ngebagi ke dalam tabel gitu. Jadi skala prioritas tuh ada yang sebelah sisi kanannya itu bagian atas tuh ada penting, yang keduanya kurang penting gitu. Itu bisa kita bikin tabel kayak gitu. Kemudian di sisi atasnya itu ada mendesak dan kurang mendesak. Nah, jadi situ kita bisa ngebagi mana sih prioritas kita yang penting tapi mendesak dan penting tapi kurang mendesak ataupun sebaliknya kayak misalkan kurang penting tapi mendesak dan kurang penting kurang mendesak itu jadi bisa kita ukur dan untuk bisa kita lakukan mana dulu sih yang sekiranya harus bisa kita kejar dan kita lakukan tuh yang mana gitu biar kita nggak salah target dan bisa melakukan sesuai dengan deadline yang emang udah ditentuin dari awal mungkin itu sih dua hal yang mungkin jadi based on experience aku gitu karena overall tadi Kakak sih udah menyampaikan cukup banyak terkait time management dan sebagainya itu juga bagus banget bisa teman-teman untuk coba implementasiin lah mungkin selama nanti berkuliah dan juga berorganisasi ataupun berprogram kerja di FEB gitu. Oke, karena mungkin tadi itu pertanyaan terakhir ya. Jadi kayak kalau aku lihat dari apa yang disampaikan dengan Kak Kes sama Bang Suhe itu sebenarnya tuh banyak perlunya penyesuaian mahasiswa di semester offline ini. Entah itu penyesuaian masalah finance atau mobilitas atau persiapan individunya, entah itu kedisiplinan, entah itu mental, entah itu niat dia dari awal ataupun malah justru fasilitas, entah itu fasilitas dari kampus yang online atau apa namanya fasilitas online maupun offline kayak gadget aja mempengaruhi gitu kayak apa sih namanya kayak ya udah bahkan kalau misalnya aku nggak punya laptop dan punya HP aja mungkin bakal mempengaruhi efektivitasku dalam belajar online gitu. Mungkin kalau aku ambil apa ya bisa dibilang banyak sih pembelajaran yang aku ambil di perkuliahan offline ini entah
meskipun banyak ya sebenarnya kegagalan juga, kayak banyak juga kekurangannya, tapi justru dengan banyaknya kegagalan itu, banyaknya kekurangan ketika kagetnya aku mengikuti perkuliahan offline ini, entah itu organisasi maupun itu akademik, jadi kayak ya udah itu jadi pembelajaran baru aja buat aku gitu. Karena mungkin bisa dibilang ya setelah 2 tahun aku bermalas-malasan, 2 tahun aku hidup santai, jadi aku harus mempersiapkan diri dengan digembor, benar-benar dipukul oleh banyak kegagalan dan banyaknya peringatan dari banyak pihak yang akhirnya bikin aku lebih sadar diri untuk menjalankan perkuliahan offline ini gitu. Mungkin untuk terakhir nih Las ya, mungkin bukan pertanyaan sih Kak, lebih ke game saja. Aku ada games nih Kak. Jadi abis ini aku ada 2 pertanyaan, jawabannya pilih daring atau luring. Jadi nanti jawab aja, Bang Suhe pilih daring atau luring atau Kak Kes pilih daring atau luring dan jawab bersamaan. Jadi nanti waktu setelah aku kasih pertanyaan on mic bareng langsung jawab bareng. Jadi mungkin langsung aja ya. Aku mulai pertanyaan pertama nih. Lebih suka lebih suka lebih suka kuliah daring atau luring? Satu, dua, tiga. Luring. Daring. Oke, beda nih dua-duanya. Oke, lanjut pertanyaan kedua nih. Kalau dari Bang Suhe sama Kak Kes, menurut Kak Kes sama Bang Suhe lebih efektif daring atau luring? Nah, kalau tadi suka ya, kalau ini efektif. Satu, dua, tiga. Luring. Luring. Oke, mungkin tadi nih ada satu yang beda ya, aku jadi penasaran. Mungkin dari Kak Kezia sama Bang Suhe bisa ngasih pendapat nih, kenapa kok jawabannya beda gitu. Aku ya, kalau kuliah daring kenapa lebih suka? Karena ya nggak perlu persiapan gak sih guys? Maksudnya kayak misalkan kuliah jam 7 pagi pun tuh nggak masalah. Tinggal ya udah aku bangun pas jam 7 aku buka laptop tuh nggak telat. Masih bisa pakai kemeja, masih apa namanya bisa minum dulu dan lain sebagainya. Tapi beda kalau misalkan luring kan kita harus, kalau aku sih harus siap-siap tuh, rumusku harus 2 jam sebelumnya tuh udah siap, udah mulai siap-siap karena kalau enggak tuh nggak nyampe tepat waktu gitu, apalagi kalau misalkan kelas kan. Nah kalau misalkan itu aja udah efisien banget kan tuh, jadi aku bisa istilahnya kayak misalkan di begadang sampai subuh, terus kuliah jam 7 tuh masih kuat-kuat aja, soalnya tinggal buka laptop. Ya nggak tahu sih, mungkin nanti kalau misalkan ditinggal tidur atau gimana ya, tapi ya walaupun nggak ditinggal tidur juga tetap mantengin laptop tuh masih bisa. Tapi kalau misalkan luring kayak nggak bisa ya. Terus menurutku daring tuh effortless sih, kayak kalau misalkan daring tuh nggak perlu, mungkin kalau yang cewek-cewek kan harus mandi, harus kayak make up, pakai baju yang bagus gitu. Kalau misalkan daring tuh nggak perlu, jadi ya bener-bener ya udah, kalau misalkan disuruh on cam juga ya orang-orang tuh pada nggak ada yang rapi. Jadi itu sih menurutku enak, kenapa lebih suka daring. Ya walaupun kalau misalkan materi dan lain sebagainya kayak lebih enak luring, cuma daring juga aman sih menurutku karena kan di-share modul-modul dan buku-bukunya juga apa namanya sama dosennya masih aman gitu. Jadi nggak tahu, kalau kuliah lebih suka daring. Oke, lanjut aku kali ya, Cup, ya. Kalau aku lebih ditanya kenapa tadi jawab lebih suka luring, sebenarnya aku juga mengiyakan gitu ya terkait yang tadi Kak Keza bilang terkait persiapan kita lebih jadi cepat dan segala macam itu juga benar gitu. Aku juga lebih suka terkait hal itu. Cuma aku kenapa lebih suka luring? Karena mungkin aku udah terlalu bosan kali ya 2 tahun aku kuliah daring. Jadi kayak jenuh aja gitu ketika aku di kamar mulu, terus cuma sekedar buka laptop, aku nggak banyak interaksi sama orang. Karena kebetulan mungkin karena aku orangnya agak ekstrovert gitu, jadi butuh interaksi sama orang-orang. Aku lebih suka luring karena ketika aku luring walaupun, ketika dijelasin materi aku nggak bisa nangkep secara maksimal gitu ya, karena mungkin masih ngantuk atau segala macam, tapi seenggaknya aku ketemu teman-teman di kelas, ketemu teman-teman di kampus yang akhirnya ngebuat aku lebih fresh aja dan ngerasa lebih sehat gitu untuk, kondisi, tubuhku sendiri gitu. Karena kalau aku kadang kebanyakan di kamar, ngedekem di kamar untuk online, zoom segala macam, itu udah kayak bosen dan kadang aku malah ngerasa capek sendiri gitu, padahal cuma sekedar duduk doang, tapi kayak udah gitu, capek gitu. Karena nggak bisa bergerak bebas dan nggak ketemu orang-orang untuk berinteraksi dan berbagi cerita ataupun ya saling sharing satu sama lain itu menurutku jadi, kelebihan dan yang satu hal yang buat aku suka untuk kuliah luring ini, gitu sih, Cuk. Oke, cukup kaget sih tadi. Aku gak expect jawabannya bakal beda ya. Karena aku kira jawabannya bakal sama, ternyata beda. Oke, mungkin games tadi bisa dibilang sebagai penutup dari semua pertanyaan sekaligus penutup dari Talk Aktif 5 ini.
mungkin aku mau ngucapin terima kasih nih buat Bang Suhe dan Kak Kezia yang udah mau hadir, berkenan hadir di Tak Aktif ini, yang aku rasa tadi banyak banget pembelajaran dari apa yang udah kita sharing, tips and triknya gimana cara menghadapi kuliah eh, luring ini, dan aku pun jadi banyak belajar nih dari sharing Kak Kezia dan Bang Suhe. Mungkin oke, mungkin dari aku ucapin terima kasih buat teman-teman juga yang udah mau mendengarkan Talk Aktif 5 pada hari ini, dan jangan lupa ikuti terus Talk Aktif di YouTube maupun Spotify di tahun selanjutnya. Dan bye bye, sampai jumpa dan sampai bertemu di Talk Aktif selanjutnya. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Kes, terima kasih Bang Thank you. Suhe. Terima kasih semuanya. Thank you.